Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, merupakan tugas kita semua untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sesembahan satu-satunya, Ar-Rabb, Tuhan satu-satunya, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Menyambungkan seluruh aspek hidup ini dengan Zat yang Maha Mulia dengan cara mengamalkan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Saudaraku, demikianlah kita membuktikan iman kita kepada Allah. Demikianlah kita berjuang untuk menjadi hambanya, untuk mencari ridho dan rahmatnya. Demikianlah kita bekerja keras untuk mendekatkan diri kepadanya. Keyakinan kita kepada Allah, pemilik tunggal, Asmaul Husna, memotivasi kita untuk menyambungkan pikiran-pikiran kita, hati-hati kita, perasaan-perasaan kita, ucapan dan perilaku kita dengan Zat yang Maha Mulia. Kita harus selalu berorientasi pada ridho dan rahmatnya. Saudaraku, kita harus senantiasa berpikir bagaimana mengamalkan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita juga harus selalu bekerja untuk mendapatkan kasih sayangnya. Ucapan kita pun harus selalu kita jaga agar tidak ada kata-kata yang dapat mengundang murkanya. Bahkan perasaan kita pun harus selalu kita kontrol agar perasaan kita kepada Allah selalu baik, selalu bersangka baik kepada Allah. Demikianlah kita mentauhidkan Allah. Demikianlah kita menghayati iman kita kepada Allah. Demikianlah kita berusaha membuktikan keyakinan kita kepada Allah. Marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersegera menuju ampunan Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk segera bertaubat, memperbanyak istighfar, segera beribadah, memperbanyak amal soleh, menjauhi dosa dan maksiat. Dengan demikian, kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Orang-orang yang beriman selalu berusaha untuk waspada, mewaspadai penyimpangan dari jalan Allah, mewaspadai kelalaian, mewaspadai bisikan syaitan. Saudaraku, mewaspadai sangkaan jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kewaspadaan itulah seorang mukmin akan menjaga kesadarannya, yaitu kesadaran sebagai hamba Allah yang mencari ridho dan rahmatnya. Kesadaran sebagai muslim yang merindukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Ar-Rahim. Kesadaran sebagai makhluk Allah yang amat sangat lemah sekali, sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah setiap detik. Kesadaran sebagai musafir di dunia ini, bahwa kita hidup di dunia hanya sebentar dan kita pasti akan meneruskan perjalanan menuju keabadian dan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kesadaran-kesadaran inilah yang wajib kita bangun dalam pribadi kita pada setiap ruku dan sujud-sujud kita, pada setiap ayat Al-Quran yang kita baca, pada setiap untayan zikir yang kita bisikkan, pada setiap ungkapan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telah menikmati keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya
kita akan merasa kehilangan bila kita tidak sholat berjamaah di masjid. Bila kita telah merasakan indahnya membaca Al-Quran, niscaya kita merasa sangat rugi jika dalam sehari semalam kita tidak sempat membaca Al-Quran. Bila kita telah merasakan enaknya berzikir, niscaya kita akan merasa susah bila ada wirid zikir yang kita abaikan dalam sehari. Bila kita telah merasakan lezatnya doa, niscaya kita tidak bosan-bosan berdoa, memohon dan meminta kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bila kita telah merasakan mulianya membantu orang lain, niscaya kita merasa rugi bila dalam sehari tidak ada orang yang bisa kita bantu. Bila kita telah merasakan manfaatnya dakwah, niscaya kita menyesal bila dalam sehari tidak ada orang yang kita nasihati. Demikianlah semua bentuk ibadah dan amal soleh. Bila telah dinikmati, kita akan merasa sedih bila kita abaikan. Saudaraku, inilah refleksi dari jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Saudaraku, orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Allah, pasti dia akan bahagia. Pasti hidupnya akan tenang. Pasti dia akan senang. Pasti dia memiliki sifat yang optimis. Pasti berani dalam kebenaran. Pasti kuat dalam menghadapi tantangan iman. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka senantiasa istiqomah, niscaya pasti kami akan turunkan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan, janganlah kamu takut dan jangan kamulah bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Perjuangan untuk mewujudkan ayat mulia ini ialah perjuangan istiqomah. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam zikir, istiqomah dalam doa, tilawah, dakwah, sedekah, kata-kata baik dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, saudaraku, bila kita sedih dan susah, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beribadah kepada Allah, perbanyaklah berzikir dan berdoa, dan khusyuk dan panjang. Bila kita mendapatkan ujian dan ujian hidup, penderitaan-penderitaan sesaat, maka kembalilah ke jalan istiqomah. Renungkanlah iman kita, renungkanlah betapa banyak dosa-dosa dan kelalaian yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.